Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dataon HR Meeting edisi yang pertama. Tujuan kami mengadakan Dataon HR Meeting ini adalah sebagai bentuk silaturahmi kami kepada Bapak Ibu dan menjadi wadah untuk Bapak Ibu berbagi wawasan dan pengalaman. Khususnya pada tema hari ini kita akan membahas peran dan strategi HR Business Partner untuk menghadapi masa COVID-19. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dahulu, nama saya Natasha yang hari ini akan menjadi host pada acara Dataon HR Meeting hari ini. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, saya akan membacakan sedikit prosedur dalam Dataon HR Meeting kali ini. Seminar akan dipandu dengan saya sebagai host dan ada satu panelis yang akan membawakan topik selama 45 menit. Nah, setelah panelis memaparkan informasi yang dibawakan selama 45 menit, nanti selanjutnya 15 menit akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaannya setelah pembicara memberikan sesinya, dapat memberikan pertanyaannya di kolom Q&A yang tertera pada halaman Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya ingatkan jangan menulis pertanyaan di kolom chat agar pertanyaan Bapak dan Ibu bisa dilihat langsung oleh semua peserta yang ada saat ini. Nah, di akhir acara juga bagi Bapak Ibu yang aktif dan memberikan pertanyaan terbaik, untuk 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher MAP masing-masing senilai Rp50.000 dan akan diumumkan oleh panelis kita pada hari ini di akhir acara. Jadi jangan lupa untuk bertanya dan memberikan pertanyaan yang menarik ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang ingin bertanya langsung secara personal kepada pembicara kita, itu bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat, namun jangan lupa untuk mengubah send itemnya ke panelis saja. Nanti di sendnya itu di bagian panelis saja, jadi biar nanti panelis yang bisa melihat pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Nah, kami juga meminta partisipasi Bapak Ibu untuk bisa aktif membagikan momen hari ini, seminar Dataon online ini di Instagram Bapak Ibu sekalian, untuk dengan cara memfollow Instagram kita di Dataon Corp, DATAONCORP. Nanti saya akan tulis nama Instagramnya di kolom chat agar Bapak Ibu bisa ikut meramaikan acara hari ini. Dan jangan lupa juga sertakan hashtag HR Meeting Dataon 2020. Nah, bagi peserta yang aktif juga membagikan momen hari ini di Instagram, baik video, foto, atau instastory, akan mendapatkan juga bagi 2 partisipan yang aktif akan mendapatkan masing-masing voucher Rp50.000 yang nanti di akhir acara akan kami umumkan juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, kami akan mengirimkan sertifikatnya kepada Bapak Ibu via email. Nah, pembicara kita hari ini pastinya akan memberikan insight yang baru untuk Bapak dan Ibu sekalian. Pembicara kita hari ini adalah Dr. Nikade Suryani, Sarjana Ekonomi, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen. Ibu Suryani telah menggeluti dunia HR selama lebih dari 20 tahun di berbagai bidang bisnis usaha asing di Bali. Kecintaan Ibu Suryani terhadap bidang SDM mendorong Ibu Suryani menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 Ibu Suryani di jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebagai peneliti dan penulis buku bidang manajemen SDM, beliau juga sempat membawakan hasil penelitiannya pada beberapa seminar internasional seperti Malaysia, Thailand, dan juga di Indonesia sendiri. Saat ini Ibu Suryani juga aktif menjadi dosen pasca sarjana di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nah, sekarang ini juga Ibu Suryani sudah bergabung dengan kita. Kita cek dulu Bu Suryani. Halo, selamat siang Bu Suryani. Selamat siang Bu Suryani. Halo.
waktunya, Bu Suryani. Tadi aku udah sempat perkenalkan Ibu pada peserta kita hari ini. Baik. Ternyata kita sudah bergabung hari ini juga, Bu, sudah ada 265 peserta. Wow. Banyak ya, Bu ya, yang Banyak banget. Terima kasih. dan antusias sekali peserta kita. Wow. Itu aku memberikan waktunya untuk Ibu untuk bisa memberikan penjelasannya lebih lanjut bagaimana sih strategi dan cara-cara untuk menjadi HR business partner yang baik khususnya pada masa pandemi hari ini ya, Bu ya. Ya, nanti kita diskusi lebih banyak terkait situasi kita ya yang work from home, di rumah aja, online aja ya. Baik. Oke, untuk itu aku off dulu video di saya akan fokus ke Ibu ya. Baiklah, saya say hello dulu sebelum saya bisa men-share dokumen yang akan kita diskusikan hari ini. Bapak Ibu peserta semuanya, senang sekali saya bisa hadir di sini. Saya mau say hello semuanya dulu ya. Terima kasih udah di sini. Kita mulai saja. Jadi Bapak Ibu, nah ini adalah materi saya yang akan saya bawakan hari ini. Jadi kita akan berbincang diskusi terkait dengan pandemik, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sudah posisi di human resources business partner gitu ya, sudah ke posisi yang sangat strategis di dalam organisasi. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja. Peran dan strategi HR business partner. Saya yakin yang hadir di sini sudah sebagai HR business partner ya. Jadi memposisikan diri sudah sebagai HRBP. Jadi strategi apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam masa pandemik ini, dan juga kita menyiapkan diri ke post, jadi setelah pandemik. Baik Bapak Ibu, ini beberapa konten yang mungkin bisa semoga bisa dapat dilihat semuanya diskusi kita yang akan saya bagikan sore hari ini. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, para praktisi semuanya untuk positif thinking dulu ya, karena di media dan di mana-mana kita ngelihat pandemik ini sudah arahnya ke negatif. Jadi informasi, berita-berita, mari kita lupakan sejenak, kita akan positive thinking dulu di bidang HR sendiri ya. Jadi kita akan melihat apa sih positive impact daripada COVID-19 ini. Mungkin Bapak Ibu sudah harus segera berpikir bahwa ada loh positifnya sebagai HR dalam menghadapi COVID-19 ini. Apa itu? Mari kita lihat di Bapak Ibu. Nah, di dalam bisnis sistem dan operasional itu sangat berdampak positif terhadap organisasi. Apa itu? Bapak Ibu akan melihat adanya perubahan positif ke arah paperless misalnya, menggunakan sedikit kertas. Ya, jadi transaksi pun non tunai. Jadi alat komunikasi juga Bapak Ibu, ya alat komunikasinya akan berubah juga. Cara produksi juga akan menjadi perubahan-perubahan positif, sehingga disinilah peran HRBP nanti kita akan diskusikan di belakang ya terkait dengan perubahan ini. Nah, perubahan apakah yang terjadi pada perdagangan atau impact-nya ke commerce, dan juga ada berdampak pada customer behavior. Apa itu perubahannya? Mungkin sekarang cara belanja ya Bapak Ibu sudah merasakan semuanya. Karena COVID ini cara belanja kita sudah berubah nih, online misalnya. Atau kita membutuhkan sebuah perubahan layanan yang non-fisik. Ya, jadi perubahan itu sudah nyata terjadi ya. Bagaimana dengan impact-nya terhadap supply chain? Nah, impact ini juga akan mempengaruhi daripada misalnya ada keterbatasan bahan baku atau keterbatasan transport
atau keterbatasan penyimpanan dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat impact positif terhadap experience people. Jadi semua akan mengalami positif impact dari COVID-19 ini ya pengalaman virtual Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melihat sendiri ya. Jadi yang belum, yang tidak pernah menggunakan online, dia dipaksa. Misalnya, contoh, para dosen yang dulu belum pernah berpengalaman online, sekarang ada paksaan. Bagaimana mengajar? Seorang guru mengajar via online, entah itu Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Jadi itu adanya impact positif juga ya, jadi experience, jadi perusahaan menjadi sehat misalnya, atau kebersihan lebih meningkat, lebih care, atau empati. Jadi orang-orang itu sekarang merasa empati terhadap orang lain begitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Nah, ini adalah poin-poin pentingnya impact daripada workplace kita, lingkungan kerja. Positif impact-nya apa? Lingkungan kerja, semua akan berubah di kantor. Ya, selanjutnya kita akan pelan-pelan menyampaikan perubahan-perubahan itu dan tangkapan daripada seorang yang berposisi sebagai HRBP. Baik Bapak Ibu. Ini dia, kita udah mengarah nih ke HR ya. Jadi HRBP. Jadi impact COVID-19 ke HRBP apa? Banyak sekali Bapak Ibu. Perubahan lingkungan kerja, cara kerja mungkin, jam kerja, atau Bapak Ibu sendiri mungkin, absensi juga berubah ya. Karena tidak semua bisa bekerja di kantor full, mungkin setengah hari kerja, mungkin full di rumah saja. Nah, ini perubahan-perubahan workplace yang harus menjadi fokus daripada human resources business partner itu sendiri. Nah, jadi berbagai macam isu atau persoalan yang dihadapi bidang HR khususnya karena adanya perubahan, karena adanya pandemik ini Bapak Ibu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini saya munculkan, saya ambil dari sebuah research yang dilakukan baru kemarin di masa pandemik dari Mid Salon Management Review April 2020. Ini adalah dari 15 permasalahan yang diajukan ke perusahaan atau HR. Jadi diambil 4 isu teratas Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu saya yakin hadapi semuanya. Ya, mari kita bahas, kita melihat permasalahan utama yang dihadapi sebuah organisasi karena COVID ini. Ya, kesehatan dan kesejahteraan. Ya, setelah itu yang kedua memanage work from home. Setelah itu continuity, keberlanjutannya, dan juga ketidakpastian situasi ini. Ini adalah permasalahan yang dihadapi HR, dihadapi oleh para karyawannya yang membutuhkan perhatian khusus, strategi khusus dari seorang HRBP. Bagaimana dengan kesehatan, Bapak Ibu, dan kesejahteraan? Mereka butuh counseling, mereka butuh mentoring, solution juga. Ya, sehingga di sini HRBP juga berperan sebagai crisis center untuk menghadapi kesehatan dan juga kesejahteraan mereka. Ini sangat berbeda dengan 2018-2019 lalu ya, dengan situasi ini. Yang kedua, banyak orang yang belum siap melakukan work from home atau yang belum pengalaman sebelumnya. Sehingga tugas HRBP ini akan membutuhkan sebuah strategi juga dalam komunikasi misalnya dengan yang berada di rumah. Bagaimana memonitor, bagaimana memberikan target kerja dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Nah, untuk keberlanjutan, misalnya saya sebagai karyawan di dalam situasi seperti ini juga saya memikirkan, bagaimana nih kondisi saya, bagaimana pekerjaan saya. Disinilah tugas HR melakukan development programnya, ya. Bagaimana untuk besok?
ya. Bagaimana kita bisa melihat future organisasi 2021 mau seperti apa? Sekarang kita bisa menjalani pandemik ini, kita belum tahu sampai kapan. Mungkin Juni setengah tahun 2020, belum tentu. Tapi sebagai seorang untuk berpikir 2021. Bagaimana bentuk organisasi tahun 2000 itu? Contoh, contoh nyata sendiri. Diri kok nggak pernah tersentuh. Sekarang saya menjadi orang kreatif, apa materi kuliah itu saya masukkan ke channel YouTube saya, sehingga saya belajar kreatif sendiri. Oh, nggak pernah saya merekam. Oh, bagaimana nih mic-nya, bagaimana untuk monitornya, creativity. Jadi mungkin di jenis pekerjaan lain atau bidang lain juga mereka budaya, culture. Bapak Ibu, 2000 2021. Karena sekarang sudah pun Bapak Ibu sudah melatih diri kerja karena karyawan bisa bersih sendiri mejanya seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat working style. Working style itu seperti apa? Sih juga. Jangan kaget nanti 2021, 2022 HR karyawannya akan menghadap ke HR. Ibu enggak, saya mau kerja di rumah saja. Sekarang mereka mungkin sekarang sudah belajar 1 tahun ini akan belajar di rumah, bekerja di rumah. Nanti tahun depan dia akan saya lebih enak dari Simba dan kasih waktu. Nah, jadi HRBP itu sudah harus melihat perubahan-perubahan organisasi yang terjadi nanti pasca atau post setelah COVID-19. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan bagaimanakah kita sudah tahu terjadi perubahan organisasi. Kita akan sudah tahu perubahan dunia, ya, strategi. Seperti yang saya sampaikan, HRBP tidak bisa bicara tahun ini. Mereka tuh harus berpikirnya secara strategi. Bagaimanakah seorang HRBP itu menyusun sebuah strategi, perencanaan yang strategis.
HR harus sudah membuat lens, jadi harus sudah membuat suatu gambaran, ya. Jadi seperti corong, ya, bahwa karyawan itu mau diapakan, mau dibagaimanakan. Di sini juga sudah harus dalam on the paper, planning HRBP itu juga harus kuat seperti itu. Ya, tugasnya HRBP harus ngobrol dengan the owner atau GM. Planning strategi itu seperti apa nih? Nah, sehingga si HR ini mempunyai gambaran sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas tentang karyawan mereka, terutama karyawan yang produktif ya Bapak Ibu ya. Itu aset-aset yang sangat berharga yang Bapak Ibu harus jaga. Yang kedua, Bapak Ibu, tahun nanti policy yang Bapak Ibu sudah punya atau prosedur Bapak Ibu yang sudah punya 2018, 2000 sebelumnya itu akan berbeda di tahun 2021. Contoh, mungkin Bapak Ibu belum pernah punya prosedur kerja tentang bagaimana work from home. Nah di sini, jadi policy developer Bapak Ibu harus segera membuat sebuah SOP yang ada kemungkinan Bapak Ibu lakukan di tahun 2021. Misalnya, prosedur bagaimana kerja di rumah, bagaimana sistem absensinya, bagaimana targetnya, bagaimana memonitor mereka, bagaimana assess mereka. Nah itu prosedur-prosedur ini Bapak Ibu harus sudah segera pikirkan apa sih yang akan develop di dalam policy-policy itu. Ini satu lagi, ya, penggajian. Bapak Ibu, sistem reward itu juga harus sudah berubah. Harus berubah dengan situasi nanti. Misalnya, Bapak Ibu membuat sebuah sistem yang berubah. Misalnya nih kan kemarin ada misalnya Bapak Ibu memberikan uang transport. Nanti kan sudah tidak ada uang transport lagi. Ya, sehingga next Bapak Ibu sudah tidak memasukkan uang transport itu, sehingga payroll itu berdampak yang sangat signifikan terhadap karyawan nantinya. Ya, itu di sisi payroll, penggajian. Bagaimana dengan membangun skill mereka? Bapak Ibu tidak bisa lupakan. Apabila Bapak Ibu telah membuat sebuah program seperti development, Bapak Ibu harus lakukan sekarang dengan sistem yang berbeda. Ya, Bapak Ibu harus tetap. Jangan sampai Bapak Ibu yang sudah karyawan produktifnya itu beralih ke perusahaan lain. Ingat Bapak Ibu, 2021 perusahaan semua akan buka dan karyawan-karyawan yang berkualitas ini adalah kesempatan untuk memilih perusahaan yang lebih bagus. Sehingga dari sekarang Bapak Ibu harus punya sebuah sistem untuk bisa menjadikan aset itu tetap milik Bapak Ibu. Ya, misalnya saya berkualitas loh, saya bisa menjual produk yang bagus, saya marketing manager. Next perusahaan-perusahaan besar akan buka, mereka akan start di sana negosiasi yang berkualitas. Bapak Ibu harus jaga itu, jaga mereka itu, ya. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu juga harus menjadi sebuah berada di sebelah seorang supervisor. Artinya Bapak Ibu sudah harus bagaimana Bapak Ibu menjaga berada di sebelah seorang supervisor agar supervisor itu bisa memanage bawahannya. Karena situasi membuat kita bingung ya perubahan-perubahan ini. Sehingga supervisor yang men-supervise gayanya kemarin belum tentu cocok dengan gaya besok. Ini tugas HRBP. Ya, jadi Bapak Ibu merangkul atau menavigate si supervisor ini agar bisa memanage bawahannya agar lebih produktif seperti sebelum-sebelumnya misalnya. Kembali lagi, tadi kita udah sampaikan crisis center, tugas seorang HRBP Bapak Ibu. Ya, jadi semua perubahan-perubahan itu Bapak Ibu harus segera komunikasikan dengan karyawan. Jadi dalam crisis center ini
adalah berfungsi sebagai menjawab keresahan karyawan tersebut terhadap rencana kerja organisasi next. Jadi HRBP juga harus sebagai, oke, si pimpinan planningnya seperti ini nih. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjawab si karyawan tujuannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Ya, Bapak Ibu, silakan agak ringan sedikit. Kita lanjut teman-teman sambil kita mengcomparison nanti dengan yang ada situasi dengan Bapak Ibu hadapi. Rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan berada melangkah kepada operasional. Operasional artinya di dalam tubuh atau divisi human resources itu sendiri. Apa yang harus kita pikirkan secara strategik? Baik, kita mulai dengan sistem rekrutmen Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu merencanakan sebuah karyawan, untuk tahun 2021, apabila Bapak Ibu sudah ada rancangan dari atasan, dari seorang GM, mau dibawa kemana usaha itu, atau bisnis plan-nya itu sudah jelas, Bapak Ibu bisa duduk bareng, oh ternyata saya harus ya, itu karyawan apa? Bapak Ibu sudah sebelumnya melakukan sebuah analisis, ya, analisa jabatan, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan rekrutmen. Dan ingat, Bapak Ibu harus memaksimalkan, menggunakan, jadi yang masih ada. Talent-talent Bapak Ibu juga harus direview, ya, yang masih ada untuk Bapak Ibu bisa gunakan sebelum Bapak Ibu melakukan rekrutmen ke eksternal. Bagaimana dengan training and development? Ya, Bapak Ibu bisa merubah sebuah sistem training and development. Itu sangat diperlukan. Hanya dengan training dan development Bapak Ibu bisa membangun, menambah skill-skill, membangun, mengimprove karyawan Bapak Ibu. Ya, dengan cara apa? Mungkin di masa pandemi menggunakan e-learning. Atau Bapak Ibu misalnya menggunakan seperti kita. Jadi mengundang narasumber, menggunakan Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang semua karyawan-karyawannya harus masuk, mendapatkan pencerahan dengan tema atau yang dibutuhkan. Misalnya sales, Bapak Ibu, banyak narasumber bagaimana melakukan sales di masa pandemi. Bagaimana misalnya melakukan customer service. Dulu dengan customer service physical. Sekarang bagaimana yang dengan jarak tapi melakukan customer service. Itu banyak learning online yang bisa dilakukan untuk mereka. Atau Bapak Ibu memberikan motivational program. Bekerja di rumah jangan salah Bapak Ibu, bisa kadang-kadang bisa stres ya mereka. Ya, kenapa tidak Bapak Ibu mulai hari Sabtu undang mereka misalnya. Sabtu pagi semua karyawan yang di rumah harus online menggunakan Zoom. Misalnya kita Zumba bareng-bareng, musik keras, kita olahraga bareng. Atau hari Minggu, yang bekerja di rumah harus online di dapur, masak sendiri-sendiri misalnya. Itu bentuk motivational, itu bentuk daripada engagement yang dapat Bapak Ibu lakukan. Setelah itu hanya sekedar say hello Bapak Ibu, itu empati banget. Itu juga menjaga talent Bapak Ibu. Bagaimana keadaan kamu, bagaimana pandemi ini, keluarga sehat, bagaimana dengan anak-anak, orang tua. Bapak Ibu harus sebut keluarga mereka. Tidak bisa hanya karyawan. Mereka karyawan kalau disebut nama keluarganya pasti merasa terapresiasi. Jangan lupakan itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan mengakses? Assessment program. Bapak Ibu bisa membuat sebuah KPI, mereview KPI Bapak Ibu. Di mana KPI itu adalah berdasarkan job desk. Tentu job desk mereka akan berubah nantinya. Kalau misalnya job desk mereka kita tarik, kita jadikan real, jadikan KPI misalnya. Nah,
itu Bapak Ibu bisa buatkan sebuah sistem online untuk menilai mereka. Saya berikan contoh, misalnya Bapak Ibu melakukan assessment 360 degree, 360 degree ya. Jadi artinya Bapak Ibu harus melibatkan eksternal customer ya. Benar ya Bapak Ibu ya, yang pernah melakukan, yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan sistemnya. Bapak Ibu bisa di Google terkait karyawan. Itu bisa Bapak Ibu, semua bisa online. Sehingga assessment yang masuk Bapak Ibu bisa melihat, mereview kembali. Ya, semua yang Bapak Ibu bisa berikan. Mari kita lanjut lagi. Ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih tetap kita harus ujung-ujungnya ngasih kamu nih ya target tidak dipenuhi. Kaget karyawan, saya nggak tahu tentang ini. Atau SP1, kalau memang dia enggak, SP1 mungkin Bapak Ibu sudah ada list ya. SP1 kalau melakukan kesalahan 1, 2, 3, 4, dapat SP2 kesalahannya 1, 2, 3, 4. Jadi jelas, working procedure itu jelas, sehingga Bapak Ibu mengambil ini, misalnya memberikan punishment, jelas juga. Jadi Bapak Ibu bisa panggil karyawan, ini loh, saya sosialisasikan sudah, Anda melanggar pasal sekian, Anda sudah membacanya sosialisasi ini, Anda sudah tanda tangani ini. Pak Ibu sudah jelas semua. Ya. Ini adalah bagaimana seorang HRBP ya melakukan strategik dalam operasional, dalam bidang mereka, di dalam HR mereka. Ya, oke Bapak Ibu. Dari tadi kita ngomongnya HRBP. Mungkin ada yang masih bertanya, apa sih HRBP gitu ya Bapak Ibu ya? Apa sih HRBP itu? Apa bedanya dengan HRD? Bu, saya ini masih HRD, Bu. Bu, saya ini belum HRBP. Atau mungkin ada yang, saya sudah HRBP. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita hanya sedikit sekilas saja ya. Apa itu HRBP? Bapak Ibu, dalam sebuah organisasi, sometimes kadang-kadang si organisasi itu menyebutkan hanya human resources atau HRD. HRD itu mereka masih mendevelop people, masih program-program yang dibuat itu seperti human capital. Capital dijadikan aset, dia mendevelop aset, dia punya program-program untuk agar si karyawan itu merasa terimprove, ya. Nah, bedanya di sini, HRBP, mari kita lihat. Sumber daya manusia, seseorang profesional yang bekerja sama dengan pimpinan tingkat atas untuk pengembangan agenda SDM mendukung keseluruhan tujuan organisasi. Artinya begini Pak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah menyebut diri HRBP atau sudah berposisi HRBP, artinya Bapak Ibu sudah berani standing next to, jadi berdiri di sebelahnya GM seperti ini. Jadi pada saat GM mencetuskan sesuatu, Bapak Ibu udah running begitu. Ya, nanti di belakang saya berikan contoh. Kita lanjut lagi. Tanggung jawabnya apa? Dia tidak hanya divisinya Pak Ibu, tapi dia juga menyelaraskan tujuan organisasi dengan karyawan dan manajemen unit lain, divisi-divisi lainnya. Bapak Ibu HRBP, jadi juga dengan marketing manager, dengan
keuangan manajer, finance, operasional manajer, semua lain. Jadi Bapak Ibu sudah berada di antara mereka. Ya, jadi perannya itu sebagai penghubung, Bapak Ibu. HRBP itu sebagai penghubung kerja, SDM, meningkatkan kinerja si karyawan ini. Nah, kompetensinya seperti apa yang dibutuhkan? Bapak Ibu akan merangkap sebagai seorang HRBP, harus memiliki pemahaman terhadap aspek bisnis. Ya, selain Bapak Ibu kunci, Bapak Ibu harus menguasai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Bapak Ibu sudah pengalaman melakukan kegiatan MSDM sebagai MSDM atau HR manager, ya. Tetapi Bapak Ibu plus harus memiliki pemahaman tentang aspek bisnis, strategi operasionalnya, dan juga penyusunan program serta anggaran. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya sebuah organisasi ini. Saya garment ya, saya contohkan garment. CGM udah bilang nih, CGM dikontak oleh buyer dari luar. Bayarnya minta, oh saya mau 2021 1000 misal, atau next month lah 1000 baju atas. Nah, HRBP dalam hal ini bertindak, oke, HRBP saya bulan depan mau mulai produksi 1000 baju. Nah, si HRBP ini sudah harus berpikir segera, ya, kontak dengan operasional, kontak dengan bagian produksi, operasional, duduk bareng, ya, menyelesaikan cetusan daripada GM ini. Misalnya oke 1000, oke saya perlukan 400 karyawan pada saat itu mulai kerja. Oke, kalau 400 karyawan menyelesaikan sekian baju akan overtime-nya sekian. Kalau overtime sekian, oke ini sekian karyawan harus sudah mulai bekerja hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, sekarang anggaran yang keluar bayar overtime atau lembur, gajinya sekian. Menghabiskan dengan sekian dalam jangka waktu sekian, 2 minggu biayanya sekian. Seorang operasional akan karyawan saya butuh sekian, misalnya benang, jarum, finance sekian, saya menyiapkan anggaran sekian. Bapak Ibu, itu HRD. Tapi bedanya kalau dia HRD, si atasan bilang saya bulan depan akan produksi 1000, kamu siapkan 400 karyawan ya, nanti siapkan lembur juga. Nah, masih ada arahan-arahan. Tapi kalau udah Bapak kompetensi yang dimiliki menjadi seorang partner HRBP, begitu. Ya, kali pesan atasan, Bapak Ibu sudah menangkap, Bapak Ibu sudah berada di sebelah, meringankan beban owner. Jadi owner ngomong sekali, Bapak Ibu udah lari. Itu HRBP. Ya, jadi kenapa saya bilang bahwa HRBP ini udah harus berpikir tidak hanya di pandemik, tapi harus mari kita sambil kita jalan bertahan, maksudnya melakukan planning ataupun kegiatan di masa pandemi, Bapak Ibu juga harus siapkan di post pandemi. Artinya setelah pandemi, Bapak Ibu sudah harus. Sekarang ada bertanya alternatifnya, Bapak Ibu harus ngomongnya dengan si GM. Oh, saya seperti ini. Bagaimana alternatif misalnya? Atasan bilang, organisasi saya mau belok kanan aja. Bapak Ibu harus sudah segera berpikir. Atau tanpa ngomong pun, Bapak Ibu juga harus sudah siapkan. Misalnya, 2021, Pak saya mau ini. Ini loh planning saya. Program-program karyawan ini kalau work from home seperti ini Pak. Prosedurnya seperti ini. Biayanya seperti ini, gajinya seperti ini. Bonusnya kita berlakukan seperti ini. Itu sudah harus. Ya. Untuk safety-nya seperti ini Pak. Nah, itu yang sudah harus Bapak Ibu sudah mulai sekarang merancang kegiatan-kegiatan tidak hanya di internal, tapi Bapak Ibu juga harus ke komunikasinya dengan si divisi-divisi lainnya. Ya, Bapak Ibu,
Saya rasa penjelasan kita, diskusi kita seperti sekarang, jadi sudah berakhir. Ya, jadi Bapak Ibu, saya rasa sudah semua materi saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya, Mbak Natasha.